Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan mereview mesin cuci dari Sanken, yaitu tipenya adalah TW8663. Di sini ya teman-teman ya, TW8663 FBU. Nah, jadi teman-teman semua, kalau di deskripsi tokonya sendiri, saya beli ini adalah beli di toko online ya teman-teman ya, di kawasan Tangerang Selatan, dan saya tinggal di Gunung Sindur, perbatasan dengan Tangerang Selatan. Dan ini memerlukan tambahan ongkos dari tokonya sendiri itu susah 50.000. Jadi harga mesin cuci ini sendiri adalah harganya 1.310.000. Nah, di sini untuk mesin cuci ini sendiri sebenarnya kalau di tokonya itu tertera adalah tipenya 8660, tapi yang datang adalah 8663. Tapi menurut saya nggak ada masalah ya. Dan di deskripsinya itu warnanya pink sebenarnya, tapi yang datang warna biru. Tapi saya lebih suka warna ini ya. Oke, kita akan jelaskan kenapa saya memilih Sanken. Jadi sebenarnya saya ingin membeli bukan yang tipe ini ya, tapi memang merek Sanken. Salah satu alasan yang terbesar adalah karena saya memerlukan daya yang kecil ya, karena memang saya tinggal di kontrakan, dan tentu saja pertimbangan watt itu sangat-sangat besar ya, signifikan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk mesin cuci ini sendiri ada beberapa kelebihan. Yang pertama adalah teman-teman bisa lihat di sini adalah super low watt, hanya 250 watt untuk mencuci. Nah, teman-teman bisa lihat mesin cuci saya yang kecil itu dayanya sama, 250 watt juga. Jadi ini menurut saya sangat-sangat kecil wattnya. Yang kedua, ekstra besar, ekstra bersih, ekstra hemat. Di sini sudah tertera semuanya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa fitur. Yang pertama adalah extra large wash stop. Jadi di sini untuk kapasitas pencuciannya cukup besar. Kemudian extra big pulsator. Jadi memang pulsatornya cukup besar. Nanti teman-teman kita lihat ya dalamnya seperti apa. Kemudian di sini terdapat juga extra large spin dry. Jadi di sini untuk pengeringannya juga cukup besar ya. Jadi kalau tertera di toko itu sebenarnya 8 kilo untuk pencucian ya. Tapi kalau teman-teman baca di buku manual itu untuk kapasitas ininya sebesar 7 kilo dan pengeringannya 5 kilo ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah super spin dry. Jadi untuk pengeringannya menurut saya lumayan sangat kering ya. Nah, di sini adalah low watt gearbox. Jadi memang seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk kapasitas pencucian adalah 250 watt dan pengeringan adalah hanya 107 watt. Oke, let's go, kita lihat lebih dekat. Teman-teman bisa lihat di sini ya, tampilan di depannya seperti ini teman-teman ya. Dan teman-teman bisa lihat tampilan di atasnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah di sini adalah untuk tombol-tombolnya sendiri itu terdiri dari pencucian, kemudian ini di sini terdiri dari untuk pemilihan mau mencuci atau membuang ya. Dan di sini adalah untuk tombol pengeringan ya. Nah, teman-teman bisa dilihat untuk beberapa fitur ataupun aksesoris yang diberikan, yaitu ini adalah untuk selangnya sendiri ya teman-teman ya, selang untuk pengisian air. Kemudian juga kita juga dapat ini ya. Ini penahan pengeringnya ya teman-teman ya, seperti biasa. Sama ini. Nah, jadi teman-teman semua untuk ini sendiri ya, teman-teman bisa lihat seperti ini ya, ada cantolannya. Kemudian di sini ya teman-teman ya, jadi pengisian airnya di sini ada saringan dan juga ada seperti baling-baling ya, pada saat diisi dia akan menyaring air juga di sini ya. Nah, ini cukup membantu ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa cek kembali, nanti kita bisa bersihkan juga untuk saringan airnya jika sudah kotor. Kemudian kita berlanjut ke bagian dalam. Untuk bagian sendiri ya di sini ya. Jadi ini adalah untuk saringan atau filternya ya. Dan di sini ada lubang pembuangan airnya ya, luapan air. Jadi memang kalau airnya berlebih dia akan langsung terbuang otomatis ke sini ya. Jadi tidak sampai meluap-luap ke sini ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat di bagian pulsator ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk pulsatornya cukup besar ya teman-teman ya. Kita coba lihat ya. Testing ya. Caranya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya untuk testing tanpa beban ya teman-teman ya. Oke, kita coba matikan lagi. Tampilan belakangnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di atas itu ada tulisan Sanken, kemudian di sini untuk spesifikasi wattnya dan rangkaiannya, kemudian di bagian bawah seperti biasa ya. Jadi ini sudah tertutup sangat rapi ya teman-teman ya. Jadi ini untuk anti tikus juga ya. Jadi yang keluar hanya bagian kabel saja. Jadi ini cukup rapi dan
tertutup ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di bagian spesifikasi wattnya sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk tipenya adalah Aquani TW8663 FBU ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat. Kemudian ini adalah made in Indonesia, dan juga tentu saja kita lihat di sini daya pencucian 250 watt dan pengeringan sebesar 100 watt. Dan ini menurut saya sangat worth it sekali ya dibandingkan dengan merek-merek yang lainnya. Jadi ini salah satu pertimbangan saya juga kenapa beli tipe Sanken ini. Nah, untuk pemasangan jarak antara mesin cuci dengan dinding, teman-teman bisa lihat di buku petunjuk bahwa penggunaannya itu dikasih spare ya minimal sekitar 5 cm. Kemudian di bagian untuk pencolokan, nah di sini sudah tertera untuk colokan single ya. Satu bisa baca di buku panduan itu sangat lengkap sekali bahwa memang untuk penggunaannya itu jangan menggunakan yang bercabang ya. Memang rata-rata seperti itu untuk menghindari konsleting. Nah, ini adalah buku panduannya ya teman-teman ya. Di sini cukup lengkap dan sangat lengkap sekali terkait petunjuk-petunjuknya. Nanti kalau teman-teman beli mesin cuci tentu saja sangat berguna ya. Untuk cara perawatan dan sebagainya itu ada di sini semua ya. Penggunaan bagian-bagian detail mesin cuci itu sendiri apa saja, aksesorisnya apa saja, kemudian cara penghematan air, membersihkan dan sebagainya. Nah, untuk tipe yang saya pakai teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk spesifikasi di buku panduan adalah yang saya sampaikan tadi. Ini adalah tipenya yang Aquani. Nah, Aquani itu dayanya adalah 250 watt dan pencucian 107 watt. Kemudian untuk kapasitasnya sendiri adalah 7 kg. Oke, 7 kg dan pengeringan adalah 5 kg. Nah, kita coba lihat di bagian pengeringnya. Nah, pengeringannya seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, cukup besar ya teman-teman ya. Kapasitasnya adalah besar 5 kg dan untuk pencucian ini 7 kg. Tuh, pulsatornya cukup besar ya teman-teman ya. Nah, ini adalah untuk aksesoris penahan dari bajunya sendiri ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk keterangan super spin dry, jadi artinya untuk pengeringnya ekstra ya, bisa lebih kering untuk hasilnya ya. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, di sini seperti biasa rata-rata mesin cuci itu ada pengamannya ya. Jadi ini di sini biasanya ketika ini terbuka dia akan mati ya teman-teman ya. Makanya ini harus di kondisi tertutup seperti ini baru dia akan berjalan ya teman-teman ya. Kita akan langsung melakukan pencucian atau pengetesan pada mesin cuci ini. Yang pertama kita lakukan adalah untuk tombolnya sendiri kita kembalikan ke tombol mode cuci. Kemudian selang ini sudah terhubung ke selang pengisian air. Nanti tinggal kita isi airnya, kemudian masukkan deterjen, lalu kita masukkan pakaiannya, selanjutnya kita atur timernya. Let's go. Oke teman-teman, kita akan langsung melakukan testing pencucian dengan mesin cuci ini. Dan tahap-tahapannya seperti yang ada di buku petunjuk, bahwa hal yang pertama adalah kita kembalikan ini tombolnya ke mode cuci. Selanjutnya adalah kita lakukan pengisian air, dan selanjutnya kita masukkan deterjen terlebih dahulu, baru kita masukkan bajunya, dan tinggal atur timer untuk pencuciannya seberapa lama. Let's go, kita testing saja guys. Pastikan ini sudah terpasang dan terhubung ya. Kalau kira-kira airnya sudah cukup, kita matikan saja ya. Selanjutnya kita masukkan deterjen ya teman-teman ya. Kita masukkan deterjen secukupnya saja. Ini sebenarnya cukup banyak. Ini buat contoh ya, jadi sedikit saja ya, terlalu banyak. Nah, setelah dimasukkan deterjen baru kita masukkan baju-baju yang akan digunakan. Nah, untuk mengaduknya mungkin teman-teman bisa juga ya kita putar sebentar ya untuk agar deterjennya juga bercampur terlebih dahulu sebelum kita masukkan baju-bajunya ya. Oke, cukup ya. Nanti kita tinggal masukkan bajunya ya, biar nanti tidak nempel di bajunya. Tadinya kita masukkan baju-bajunya. Kita masukkan baju-bajunya. Saya rasa cukup ya segini ya. Sampel saja. Nah, selanjutnya kita atur untuk timernya. Kita masukkan ke yang 6. Nah, seperti ini putarannya teman-teman ya. Kencang ya. Bisa lihat, oke, seperti itu.
jadi memang ada bunyi yang Nah, saya kurang tahu ya perbedaan dengan yang tipe yang ini saya mau beli, itu yang tipe TW880N kalau nggak salah, NM. Itu katanya sih suara dari mesin cucinya itu lebih halus gitu. Cuman ya dapetnya yang ini ya nggak masalah. Oke, karena ini untuk sampel kita coba selesaikan dulu ya, sudahin dulu ya. Kita coba langsung matikan dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, jika teman-teman mengikuti petunjuk bahwa itu setelah ini selesai ya, pastinya dibuang airnya ya. Teman-teman bisa pindahkan. Nah, setelah ini selesai teman-teman ya. Jadi seperti biasa itu untuk modenya kita pindahkan ke pembuangan ya teman-teman ya. Nah, airnya akan dibuang. Dan jangan lupa juga ya teman-teman ya, untuk posisi pembuangannya diletakkan di bawah ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa airnya sudah mulai kering ya. Jadi kalau memang sesuai petunjuk dengan yang ada di buku panduan bahwa setelah ini awal pertama pencucian tuh dikeringkan dulu, dikeringkan kemudian dibalikkan lagi untuk dibilas, ya kan? Habis itu baru dikeringkan lagi. Nah, tapi menurut saya ataupun menurut kita kebanyakan itu terlalu ribet ya. Jadi kita menggunakan mode yang biasa memang kita pakai. Jadi setelah dicuci, airnya dibuang, kemudian kita bilas airnya. Setelah dibilas, dibuang lagi airnya, baru kita rendam dengan pewangi, barulah kita masukkan ke pengeringan. Jadi saya rasa itu adalah yang umum digunakan ya, seperti itu ya. Oke, jadi kembali lagi ya teman-teman ya, kalau memang mau mengikuti sesuai buku panduan ya, dari sini ke sini, kemudian di sini ke sini lagi dibilas, baru dikeringkan. Tapi kita menggunakan mode yang biasa digunakan. Setelah pertama pencucian, kemudian ditambahkan air, dibilas, dicuci, dibuang lagi, baru nanti direndam dengan pewangi, tunggu beberapa waktu, baru kita keringkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, let's go. Kita akan melanjutkan untuk mode pembilasan ya. Kita isi dulu terlebih dahulu airnya. Bilas teman-teman ya, sekitar berapa waktu. Nah ini adalah proses pembilasan ya teman-teman ya. Nah, kita tunggu saja sampai timernya selesai ya untuk proses pembilasan. Jadi ini sebagai sampel saja ya teman-teman ya. Jadi kita nggak terlalu lama. Setelah ini kita akan lanjut ke pemberian pewangi. Ya, saya rasa kita cukupin aja dulu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya airnya kita buang dan nanti kita akan isi dengan pewangi. Atau teman-teman bisa langsung juga sebenarnya ya diisi pewangi ya. Cuman untuk menghasilkan yang lebih bagus pewanginya di terakhir ya. Dibuang. Kita buang kembali airnya. Nanti kita kasih air sedikit, kemudian kita kasih pewangi dan kita biarkan beberapa waktu, beberapa menit, sekitar 5-10 menit ya, untuk pewanginya meresap ke dalam bajunya. Oke, ini setelah dibilas ya teman-teman ya, airnya sudah kering juga. Jadi nanti kita tambahkan sedikit air, kemudian kita masukkan pewangi, lalu kita sedikit putar aja ya. Setelah itu kita diamkan beberapa waktu. Untuk selanjutnya kita buang kembali airnya atau kita peres, kemudian kita keringkan ya. Nah, untuk pemberian pewangi airnya jangan terlalu banyak ya, jadi biar pewanginya juga masuk ke dalam pakaiannya. Tambahkan aja ini kira-kira aja ya teman-teman ya. Oke, kita putar sebentar ya. Oke, cukup. Setelah itu kita katakan ya, rendam seperti biasa. Kita biarkan beberapa waktu ya, 5-10 menit lah, biar bagus ya, biar pewanginya masuk ke dalam pakaian ya. Oke guys, kita akan lanjutkan ke pengeringan ya teman-teman ya. Kita buka aja pengeringan. Nah, ini kita keluarkan untuk stoppernya atau penahan ini ya. Kita akan masukkan saja bajunya ya. Jadi ini sebenarnya bisa langsung dimasukin aja, cuma kita sedikit saja biar nggak terlalu berat ya. Oke, oke, sedikit masukkan.
ini sudah kita masukkan ya teman-teman ya. Kita lihat lebih dekat. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semua, si mesin cuci ini pada dasarnya kalau ini mesin kita belum tutup, dia tidak akan nyala ya. Nih coba kita putar ya. Tuh, nggak akan nyala ya. Kita tutup seperti ini. Nggak nyala juga ya, karena di sini sensornya. Kita tutup. Nah, ini sengaja saya nggak pakai penahan ini ya. Saya mau lihat apakah dia akan berbunyi, dan pasti berbunyi ya. Makanya untuk ini sendiri kita harus masangnya dengan tepat ya. Ini nggak boleh miring seperti ini karena itu nggak nahan ya. Jadi ini harus lurus ya. Teman-teman tekan ke bawah sampai dia agak padat ya. Padat, dan ini terpasang secara lurus ya. Nah, seperti ini. Saya rasa sudah cukup. Lalu kita tutup kembali. Tutup kembali. Baru kita tutup. Dan hasilnya seperti ini. Nah, aman ya teman-teman ya. Ini kita putar ke waktu 4 menit. Kita putar ke waktu ke 4 menit. Kita tunggu aja timernya sampai selesai 4 menit. Oke guys, sepertinya ini sudah selesai ya, dan kita akan lihat hasilnya seberapa keringkah ini. Oke, kita keluarkan bajunya. Dan jadi untuk pengeringannya tadi selama durasinya 4 menit ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kalau yang baju-baju kecil seperti ini sangat kering sekali ya. Tuh. Wow, lumayan ya. Nah, ini juga ya teman-teman ya, bisa lihat tuh hasilnya sangat memuaskan. Tuh. Hanya perlu sedikit nanti dijemur saja ya. Nah, ini oke, ini masih agak sedikit basah ya. Tapi overall mantap sekali ya untuk pengeringannya, super spin dry ya. Sangat mantap sekali. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini ya, untuk pengeringannya itu maksimal di 5 menit dan pencucian di maksimal 15 menit ya. Oke, segitu aja deh teman-teman ya untuk review dari mesin cuci Sanken TW8663 FWU yang saya beli seharga Rp1.310.000 plus ongkir Rp50.000. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. See you.